Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Laindrawati dengan NIM P278380200059 dari kelas 2B D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lampu operasi. Yang pertama, pengertian. Lampu operasi merupakan sebuah perangkat medis yang digunakan untuk membantu tenaga medis selama prosedur pembedahan dengan menerangi area lokal atau rongga pasien. Lampu operasi tidak sama dengan lampu penerangan biasa. Lampu operasi memerlukan reflektor khusus yang memfokuskan cahaya sehingga tidak timbul bayangan dan tepat pada objek yang dioperasi. Unsur-unsur yang harus diperhatikan pada lampu operasi yaitu yang pertama, cahaya lampu operasi harus cukup terang, terutama untuk operasi bedah yang membutuhkan alat endoskopi dan mikroskop operasi. Yang kedua, energi yang dihasilkan oleh lampu tidak boleh lebih dari 25.000 mikrowatt per cm². Yang ketiga, menurut peraturan internasional, lampu operasi harus memiliki temperatur warna yang berbeda di kisaran 3.000 derajat sampai 6.700 derajat Kelvin. Yang keempat, untuk warnanya sendiri, sebaiknya lampu operasi memiliki cahaya yang mendekati putih atau biru. Yang kelima, lampu operasi juga seharusnya mudah dibersihkan serta mudah diatur posisinya agar menghindari bayangan, serta membantu mendapatkan fokus penyinaran yang sesuai dengan jenis dan ukuran area yang harus dibedah. Selanjutnya, bagian-bagian lampu operasi. Yang pertama, kabinet lampu. Fungsinya sebagai tempat meletakkan komponen lampu operasi sekaligus sebagai tumpuan dari lengan lampu yang ditancapkan ke langit-langit kamar operasi. Yang kedua, lengan lampu. Fungsinya untuk mengarahkan di mana posisi headlight sesuai yang dibutuhkan. Ada dua lengan, yaitu tang bisa berputar 360°A dan yang bergerak ke atas dan ke bawah dengan membentuk sudut tertentu, di mana porosnya ada di ujung lengannya bisa diputar 360 derajat tadi. Yang ketiga, modul kontrol. Fungsinya sebagai tempat untuk mengontrol beberapa besar intensitas dan suhu yang diinginkan, biasanya berbentuk tombol-tombol. Selanjutnya ada headlight, fungsinya sebagai tempat untuk pemasangan modul-modul LED dan berbentuk seperti mangkuk yang terbalik. Selanjutnya ada lengan penyangga, fungsinya sebagai poros headlight agar bisa digerakkan memutar dengan sudut pancar yang diinginkan. Lalu ada modul LED yang berfungsi sebagai berisi beberapa LED yang dirangkai menjadi satu agar mempermudah dalam distribusi daya serta pengaturan cahayanya. Setiap satu modul LED terdapat 5 LED. Selanjutnya ada LED, yaitu komponen pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya ada kap LED untuk mengarahkan cahaya LED agar semuanya terpantul ke bawah. Ada filter untuk mengurangi panas yang dihasilkan dari proses pengubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu handle pengatur fokus untuk mengarahkan fokus cahaya lampu operasi. Adapun syarat-syarat kelayakan lampu operasi, yaitu yang pertama, cahaya homogen. Cahaya yang dihasilkan harus menggunakan pencahayaan yang baik pada permukaan yang datar, sempit atau jauh di dalam rongga, di mana hal ini akan memudahkan dalam proses operasi. Meskipun hal ini tidak ada kendala serius yang terjadi, biasanya kendala yang ada adalah cahaya terhalang oleh kepala atau tangan ahli medis yang sedang bertugas. Yang kedua ada lux. Penerangan sentral yang digunakan harus berada di antara 160.000 dan 40.000 lux. Lux merupakan suatu satuan untuk menyatakan jumlah cahaya yang tampak di mana diukur dengan suatu alat yang bernama luxmeter pada titik tertentu. Yang ketiga, penampakan warna.
Pada saat membedakan jaringan warna dalam rongga yang benar, indeks surrounding warna atau RA harus antara 85 dan 100. Yang keempat, kemungkinan cadangan. Ketika terjadi gangguan dari sumber daya listrik, cahaya harus dikembalikan dalam waktu 5 detik dengan intensitas lux sebelumnya setidaknya 50%. Akan tetapi tidak kurang dari 40.000 lux. Dalam waktu 40 detik, cahaya harus benar-benar dikembalikan dalam keadaan cerah keasliannya. Selanjutnya ada jenis-jenis lampu operasi. Yang pertama, ceiling operation lamp merupakan lampu operasi yang posisinya terpasang permanen di langit-langit ruang operasi. Dalam hal ini, lampu operasi secara struktur tidak dapat dipindah-pindah, namun pada penggunaannya lampu operasi ini dapat diatur sedemikian rupa pada sudutnya agar membantu memberi pencahayaan yang lebih baik dalam operasi. Seperti dilihat pada gambar, seperti itu gambarnya. Lalu yang kedua ada standing operation lamp, merupakan lampu operasi yang posisinya bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan keperluan dalam pemakaiannya. Hal ini dikarenakan pada bagian bawah dan standing operation lamp dilengkapi roda. Lampu ini juga bisa disebut lampu tindakan. Seperti pada gambar di samping, terdapat roda dalam lampunya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Adapun prinsip kerja dari lampu operasi, yaitu cara kerja dari lampu operasi adalah mengubah energi listrik menjadi energi cahaya oleh LED. Lalu pembentukan cahaya pada LED yaitu mengubah elektron menjadi foton. Elektron yang dialiri oleh sumber tegangan atau forward bias akan mengalami medan elektromagnetik sehingga menimbulkan arus listrik. Arus listrik ini kemudian akan mengaktifkan dioda atau LED sehingga foton dalam LED akan memancarkan energi dalam bentuk cahaya LED. Lampu operasi ini memanfaatkan tegangan dari PLN untuk menyuplai lampu yang sebelumnya masuk rangkaian dimmer untuk mengatur intensitas lampu. Lampu operasi tidak sama dengan lampu-lampu pada umumnya, karena lampu operasi harus memiliki syarat tidak boleh panas dan tidak ada bayangan, karena dapat mengganggu proses tindakan operasi. Oleh karena itu, lampu operasi ini memakai lampu khusus, yaitu lampu halogen. Spesifikasi dari lampu operasi yaitu pada tabel ini. Ambient temperatur 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, 38 maksudnya ya. Relative humidity 75%, atmospheric pressure 850 HPA sampai 1050 HPA. Power voltage 220 volt atau 110 volt kurang lebih 22 volt 50 atau 60 Hz kurang lebih 1 Hz. Input power 220 VA, illumination 100.000 lux sampai 310.000 lux. Color temperatur 3.500 sampai 5.000 K. Natural white. Depth of light beam 800 mm. Color rendering index 95 RA. Lamp holder left and right inclination lebih besar sama dengan 200 derajat. Forward and backward inclination lebih besar sama dengan 200 derajat. Up and down angle lebih besar sama dengan 75 derajat. Power switch fuse FS5A 250 VAC. LED power DC 24 volt atau 0,5 W atau 3V kali 8. Pengoperasian lampu operasi yaitu yang pertama hubungkan alat dengan catur daya melalui hand switch atau saklar. Selanjutnya hidupkan alat dengan menggunakan tombol power on pada lampu atau dapat langsung menekan bagian display. Lalu lakukan setting pada tombol lampu operasi atau kontrol panel sesuai dengan yang dikehendaki atau yang dibutuhkan. Pastikan lampu operasi dalam keadaan normal.
Untuk mematikan lampu operasi, tekan tombol power off. Lepaskan sambungan alat dari satu daya. Selanjutnya, kembalikan posisi lampu operasi ke posisi awal dan pastikan lampu operasi dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan pada pemakaian berikutnya. Pemeliharaan lampu operasi yaitu selalu jaga kebersihan lampu operasi apabila telah selesai digunakan. Yang kedua, karena lampu operasi menggunakan mekanik berupa logam, pengaturan harus dengan lembut, maka bagian AS dan poros akan cepat longgar dan halus. Periksa pengatur fokus penyinaran. Periksa kestabilan posisi lampu operasi. Periksa intensitas regulator cahaya mulai minimum hingga maksimum sebelum pengoperasian. Selanjutnya, saat pertama dioperasikan, pengatur intensitas lampu operasi harus dalam keadaan minimum, barulah diatur sesuai kebutuhan secara perlahan-lahan karena LED sensitif terhadap perubahan tegangan. Kembalikan posisi lampu operasi setelah dioperasikan. Selesai. Terus, adapun kegiatan pemeliharaan. Dalam waktu 3 bulan, teknisi harus melakukan pengecekan tombol saklar on-off, lalu menggunakan kain halus untuk mengelap bagian dari luar lampu operasi, lalu menggunakan kain halus untuk membersihkan debu. Dalam waktu 4 bulan sekali, teknisi harus mensterilisasi handle dengan autoclave. Lalu troubleshooting lampu operasi, yaitu kerusakan yang sering terjadi pada lampu operasi, yaitu yang pertama LED, yang kedua trafo, yang ketiga pengaturan intensitas cahaya. Selanjutnya ada masalah atau kerusakan, lalu solusi atau tindakan yang dilakukan. Lampu operasi tidak menyala atau menyala pada salah satu sisi. Mungkin kerusakannya pada lifetime lampu habis atau trafo yang digunakan rusak. Untuk perbaikannya, solusi dari perbaikannya yaitu cek tegangan yang masuk ke lampu dengan menggunakan multimeter. Lalu cek keadaan trafo apakah masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Untuk masalah intensitas lampu tidak dapat diatur, mungkin kerusakannya pada rangkaian dimmer. Solusi perbaikannya yaitu cek rangkaian komponen seperti teriak dan potensiometer. Lalu kalibrasi lampu operasi yaitu yang pertama pastikan saklar tombol on-off baik pada badan kontrol panel, badan alat atau lampu operasi pada saklar yang berada di dinding berfungsi dengan baik. Yang kedua, periksa posisi headlight sesuai dengan kebutuhan karena ada dua lengan, yaitu lengan 360 derajat yang hanya bergerak ke atas dan ke bawah dengan membentuk sudut tertentu. Pastikan posisi headlight bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, periksa tombol modul kontrol berfungsi dengan baik atau tidak untuk mengontrol seberapa besar intensitas dan suhu yang diinginkan. Yang keempat, periksa bagian headlight apakah terpasang dengan aman dan sesuai dengan jarak yang dibutuhkan. Yang kelima, periksa lengan penyangga headlight apakah dapat digerakkan memutar dengan sudut pancaran yang diinginkan. Yang keenam, periksa juga LED apakah masih memancarkan sinar yang bagus atau mulai redup. Lalu periksa pengaturan fokus penyinaran. Pastikan pada pengaturan fokus penyinaran bekerja sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, periksa intensitas regulator cahaya dimulai dari minimum hingga maksimum sebelum pengoperasian. Apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya, saat pertama dioperasikan, pada pengatur intensitas lampu operasi harus dalam keadaan minimum, baru kemudian diatur sesuai kebutuhan secara perlahan-lahan, karena LED sensitif terhadap perubahan tegangan. Apabila pengecekan telah selesai dilakukan, maka lakukan pengoperasian alat untuk mengecek apakah setting lampu operasi sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, setelah selesai dikalibrasi, maka kembalikan lampu operasi ke posisi awal setelah selesai dioperasikan.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan materi dari lampu operasi dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.